Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus. Pada malam hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Penjernihan, Rabu 18 Mei 2022. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami hingga pada hari ini. Sepanjang pagi Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau bersama-sama datang dengan penuh kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini nats kita terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan buat kita malam hari ini, dan tema kita adalah yang lama dan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, bila kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudah berapa lamakah kita menjadi Kristen? Mungkin jawaban kita berbeda-beda tentunya. Ada yang menjawab sudah bertahun-tahun, bahkan sejak lahir sudah Kristen. Namun tidak cukup sekedar menjadi Kristen atau membanggakan diri hanya karena kita berlabel Kristen, jika tidak disertai perubahan hidup yang benar-benar nyata. Yang dikehendaki Tuhan adalah orang Kristen yang telah meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi manusia baru. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang dimaksud adalah manusia yang telah mengalami pembaharuan dalam hidupnya melalui proses pertobatan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu terdapat dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17.
Sebagai manusia baru, sudah seharusnya kita tidak lagi mengenakan tabiat manusia lama kita, tetapi mengenakan tabiat Kristus dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Namun banyak orang Kristen masih bertabiat manusia lama. Buktinya adalah seperti gambaran Alkitab. Adanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu kita dapat baca di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Untuk bertumbuh menjadi manusia baru, langkah yang harus kita lakukan adalah membuang cara hidup manusia lama itu menjadi serupa dengan Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana ciri khas? Ciri khas perubahannya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, perubahannya pun tentu tidak hanya pada hal-hal yang bersifat fisik, penampilan, atau simbol-simbol tertentu. Ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang percaya haruslah terpancar dari sikap, prinsip, dan nilai-nilai kehidupan yang berbeda dengan dunia ini tentunya. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberikan penjelasan yang gamblang tentang identitas dari seorang murid Kristus, yaitu menanggalkan kehidupan yang lama dan menjalani kehidupan yang baru. Itu semua terwujud dari pengenalan akan pribadi Yesus Kristus dan kebenarannya, sehingga membawa perubahan cara berpikir, perkataan, maupun tindakan yang telah diperbaharui di dalam roh dan seturut dengan kehendak Kristus. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, begitupun saya mengaku sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita memiliki ciri khas sebagai seorang murid. Mulailah kita membangun manusia baru kita dan meninggalkan kebiasaan dan nilai-nilai yang lama, agar kita dikenal orang sebagai pribadi yang telah diperbaharui di dalam kebenaran Kristus. Jelas bahwa dosa adalah faktor penghalang utama persekutuan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, jangan pernah menyimpan dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui dan menghambat pertumbuhan rohani kita. Akuilah supaya darah Kristus bekerja menyucikan dosa-dosa kita. Sebab jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, mari kita sediakan banyak waktu untuk belajar firman
firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, sehingga kita semakin mengenal pribadinya atau pribadi Tuhan itu sendiri yang mendalam dan bisa meneladani hidupnya. Ini juga berarti kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak lagi menuruti keinginan diri sendiri. Tetapi jika kita tetap mengenakan manusia lama kita, sia-sialah kekristenan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, bahkan teramat baik bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Bapa, hari ini kami dituntun, diingatkan Tuhan untuk mengambil keputusan, untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan senantiasa belajar menghidupi kehidupan yang baru serta berkomitmen Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus, jamahlah dan baharuilah seluruh kehidupan kami, agar kami dapat menjadi terang dan berkat bagi orang lain melalui seluruh kehidupan dan keberadaan kami. Materaikanlah ya Tuhan setiap firman-Mu yang kami boleh dengar dan renungkan pada malam hari ini. Dan terlebih kami yakin Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Allah Bapa. Di atas segalanya ampuni dosa dan salah serta pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.